Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi yang telah hadir di YouTube Latis ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tolong jangan lupa untuk menguatkan otot-otot, push, tekanlah, subscribe, like, share, dan komen. Pembahasan materi hari ini adalah tentang pendidikan. Di setiap negara dimanapun mereka berada, pendidikan merupakan dasar atau basic awal untuk pengembangan dari segala aspek kehidupan manusia. Dan juga di sisi yang lain, karena dalam sebuah kehidupan itu manusia lah yang memiliki peranan dalam segala aspek kehidupan. Nah, yang paling dominan dalam diri manusia itu adalah akal, akalnya, logikanya. Lalu terbentuklah epistemologinya, hingga mereka menghasilkan orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mampu berkreativitas, percaya diri yang kuat, dan juga memiliki sebuah ide-ide yang baru yang terus bermunculan hingga memunculkan sebuah interaksi antar masyarakat, dan juga akhirnya berkembanglah semua buah pemikiran. Dan di sisi yang lain juga itu juga berguna bagi seluruh hal-hal yang berkaitan dengan prinsip negara, konsep negara. Nah, jadi hal yang utama dalam sebuah negara itu adalah pendidikan. Pendidikan ini sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat itu harus dicerdaskan. Ini mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa kecerdasan hak semua bangsa, dan kecerdasan adalah tugas bangsa untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang harus dimulai, karena pendidikan itulah dasar utama orang untuk melakukan sebuah kreativitas dalam pembangunan bangsanya. Nah, dalam hal ini pendidikan itu juga harus diberikan porsi yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena disitulah adanya dinamika dalam berpikir, dinamika dalam menghadapi sebuah masalah, dinamika dalam menghadapi sebuah kegoncangan, baik secara individu maupun secara keseluruhan masyarakat atau rakyat. Di sisi yang lain juga akhirnya memunculkan sebuah progresivitas dalam berpikir, karena konsep dalam kemanusiaan itu, dalam konsep hidup dan kehidupan itu, ide itu menghasilkan sebuah pragmatisme, sebuah perjalanan, sebuah praktek, dan bentuknya konkret seperti itu. Nah, jadi pembangunan bangsa ini harus dimulai dari sebuah pendidikan, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa pendidikan itu ditingkatkan, digiatkan. Karena kenapa? Karena itu tadi, pendidikan inilah yang membantu daya berpikirnya maju, daya berpikirnya berkembang dan maju. Juga di sisi yang lain itu meningkatkan kualitas diri mereka, masyarakatnya, dan juga meningkatkan kepercayaan diri yang sangat kuat. Inilah yang harus kita pikirkan, cara untuk membuat realitas ini terjadi seperti itu. Selain ini, yang kita bicarakan adalah juga bagaimana konsep untuk melakukan sebuah pendidikan dasar. Pertama yang harus dilakukan dalam pendidikan dasar adalah anak-anak itu tertarik untuk belajar lebih dahulu. Jadi bukan utama yang belajarnya dulu yang diutamakan, tapi bagaimana anak-anak itu tertarik pada sebuah pelajaran. Ini harus kita pahami bersama. Bagaimana caranya? Nah, caranya pertama adalah memahami, mengerti psikologi anak-anak,
Itu yang pertama yang kita utamakan. Jadi para pendidik ini harus memahami watak dari anak-anak yang ada di sekeliling dia. Selanjutnya adalah apa yang harus mereka, lalu setelah itu apa yang mereka sukai, itulah yang harus bermain. Disitulah mereka harus digiatkan. Selain itu banyak dialog dengan anak-anak kecil ini, banyak dialog hingga mereka membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, dengan suatu kondisi gurunya juga harus memiliki kualitas dirinya. Bagaimana guru dapat memiliki kualitas dirinya? Membaca pada bidang-bidang yang dia suka, bukan hanya pelajaran toh yang dia ajarkan, tapi juga selain itu seperti sastra, sejarah, politik, itu harus pahami oleh para guru, psikologi, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang kita bicarakan, setelah mereka suka, mereka senang, biasakan literasi itu ada pada tangan mereka. Buku-buku itu harus ada pada tangan mereka. Entah itu buku gambar, entah itu buku cerita, apapun bentuknya, serahkan pada mereka. Biarkan mereka mengeluarkan apa yang mereka inginkan dari apa yang mereka lihat. Inilah tujuan pengembangan berpikir. Nah, setelah itu terjadi, beri waktu sekian menit, sekian jam. Setelah itu baru mereka menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi anak-anak itu akan menyukai. Ketika mereka menyukai, mereka akan giat, mereka akan aktif dalam sebuah forum yang dibuat oleh para guru. Nah, setelah ini terjadi, lalu ajak mereka selalu dialog, ngobrol. Jika ada pertanyaan dijawab, jangan ditanggungi, jangan ditinggal, jawab. Tapi yang bentuknya ya logika anak-anak, mainkan dalam logika itu. Nah, setelah itu ajak mereka menulis. Tulis apa yang kalian tahu, apa bentuknya, atau ceritakan dalam tulisan. Nah, selanjutnya adalah mereka membaca. Ajak mereka membaca, tapi jangan kita tentukan buku-bukunya. Biarkan mereka yang menentukan buku-bukunya. Apa yang mereka suka, pasti dengan hal-hal yang bentuk berwarna, lalu bukunya bergambar. Hadirkan di sekolahan. Seperti itu. Ini baru tingkatan SD-nya pun kelas 3. Nah, mereka udah bisa membaca, udah bisa memahami sesuatu. Nah, selanjutnya adalah setelah mereka SMP, mereka biasakan juga dengan, nah biasanya di sini mereka melawan. Nah, perlawanan itu kita harus tahu apa sebabnya, kenapa itu terjadi. Ini sebab akibat juga harus dilihat, hingga kita bisa memahami kejiwaan ini anak. Nah, disinilah tugas guru BP untuk sering berdialog, memunculkan dirinya di tengah anak-anak, seperti itu. Nah, di SMP ini mereka sudah diajak untuk berdialog, menulis, membaca. Itu terus digiatkan SMP. Nah, SMP baru pengenalan terhadap buku-buku tentang keindonesiaan, lalu kebudayaan bangsa ini, sejarah bangsa ini, seperti itu. Lebih lengkap, lebih detail.
Nah inilah yang terjadi hingga membuat dari awal pemahaman dari psikologi itu harus diutamakan, berdialog itu harus diutamakan, ajak anak-anak ke alam raya, ke alam baik taman, terus bebaskan mereka bermain di situ tapi dalam pengawasan kita. Biarkan mereka menulis, membaca atau bermain ayunan apapun bentuknya. Ini harus dibiasakan dari anak-anak kecil. Nah, ketika mereka beranjak SMP, ada kesukaan pada mereka terhadap sebuah mata pelajaran. Nah, itu juga diolah kembali di SMP. Nah, guru di SD itu wajib menulis bahwa ini anak sukanya pada sesuatu yang buku, pada elektronik, pada apa. Jadi dibiasakan juga seperti itu. Jadi biar guru ke SMP-nya tahu. Nah, selanjutnya adalah ketika mereka sudah mulai menulis, terus membaca dan berdiskusi di SMA pun mereka lebih tegas. Mereka mulai mengenal, kita harus memperkenalkan bangsanya, sejarah bangsanya, budaya bangsanya, bahasa bangsanya. Seperti itu. Hingga memunculkan mereka merasa memiliki bahasa, bangsa, sejarah, dan negaranya. Ini harus kita biasakan. Nah, guru-gurunya sebelum mereka mengajar anak-anak murid, mereka pun harus menyiapkan buku atau apapun bentuknya yang guru itu kuasai. Apapun bentuknya. Hingga mereka bertanya, guru bisa menjawab. Nah, guru-guru ini juga emosinya harus terkendali. Nggak boleh ngebentak, nggak boleh marah, nggak boleh mukul. Konsekuensi dari seorang guru. Nah, tapi guru-guru ini juga harus memiliki kualitas dirinya. Dengan membaca, dengan dia juga bisa menulis, dia juga bisa berdiskusi, dia juga tahu psikologi anak. Inilah yang harus kita mulai, inilah yang harus kita olah. Lalu mata pelajaran itu tidak tok di dalam kelas, ajak anak-anak keluar. Ketika apa, sastra, bahasa, itu harus diajak keluar. Untuk apa? Untuk pengenalan pendengaran dalam berbicara, komunikasi dengan orang lain, dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini seperti itu. Lalu mereka juga membaca buku-buku sastra, ajak mereka ke perpustakaan, bebaskan mereka membaca di mana. Setelah mereka membaca, beri waktu berapa menit, berapa jam. Setelah itu mereka harus wajib menulis dengan apa yang mereka hasilkan dari bacaan itu. Ingat, tujuan awalnya mencerdaskan, bukan menggiring anak seperti bebek masuk kandang, bukan seperti mengangon kambing, bukan seperti mengangon sapi, kerbau dan lain sebagainya. Ini manusia, karena manusia itu berkaitan dengan dia di sekeliling dia, yaitu apa? Negaranya, bangsanya, masyarakat, keluarganya, daerahnya. Nah, jadi para guru di sinilah mulai memainkan peranannya sebagai seorang pendidik. Nah, ketika dia masuk universitas, jadi dia sudah memiliki kualitas dirinya, hingga gak gampang terpengaruh pada sesuatu yang radikal, sesuatu yang hayalan, organisasi yang hayalan, organisasi bentukan luar terus dibawa ke Indonesia, dijadikan sebuah organisasi untuk corong politik. Ini dalam cara mengajar seperti ini minimal kita bisa mengerem
untuk mereka terlibat dalam dunia-dunia aksi-aksi yang radikal. Karena apa? Mereka memiliki kekritisan dalam diri mereka, baik secara individu maupun secara seluruh masyarakat maupun rakyat. Tapi bila kita tidak memulai dari sekarang, kapan lagi? Nah, jadi pendidikan adalah dasar awal bangsa ini untuk meraih kemajuan dalam bidang apapun. Karena ingat, tujuan negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu seperti itu. Nah, konsep ini harus dimulai. Praktekkan ke masyarakat. Luas lewat mana? Sekolahan, TK, dari TK, SD, SMP, SMA. Ketika kuliah mereka bisa memikir, mereka bisa mengkritisi. Oh, ini organisasi nggak jelas, organisasi ini. Karena kenapa? Karena itu tadi, mereka memiliki wawasan. Karena sejak SD dan SMA, mereka dari SD hingga SMA telah dididik dalam cara berpikir, hingga ada memiliki epistemologi, sistem berpikir baik dan benar. Bila mereka kita ajar seperti masa lalu juga, kapan majunya bangsa ini? Hanya maju dalam pembangunan, tapi tidak memiliki identitas diri sebagai bangsa. Bullshit. Bohong. Nah, inilah yang harus kita lakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mulailah dari sini. Inilah dasar utama, fondasi utama dalam memberikan ideologi pada anak-anak. Itu secara bebas. Tidak ada indoktrinasi, yang ada dialog. Karena mereka sudah memiliki cara berpikir yang baik. Nah, guru-guru baik negeri maupun swasta, jangan main pukul, jangan main tampar. Ini udah bukan zamannya lagi. Zamannya saat ini adalah bagaimana kita bisa mencerdaskan anak-anak biar mereka berpikir secara teratur, secara konsep. Ketika dalam praktek mereka bisa menganalisa secara tajam lewat kekritisan mereka. Bukan anak digiring menjadi semacam domba yang digiring ke kandang. Ini harus kita mulai bergerak. Kita harus bergerak. Kita harus memulai. Susah nggak susah kalau kita ada kemauan. Kemauan apa? Untuk memajukan bangsa ini. Bukan kelompok, bukan keluarga, bukan hanya mereka. Jadi seluruh masyarakat. Hingga memiliki kekritisan. Dan ketika mereka mahasiswa, mereka bisa membedakan mana yang radikal, mana yang tidak. Ini basis awalnya. Jadi kita selalu membuat selalu akibat-akibat. Menilai dari akibat, bukan dari sebab. Hingga akhirnya begini terus bangsa ini. Para politisi pun asik dengan dunianya. Karena itu tadi pola pembelajaran di masa lalu itu
yang membuat negara ini seperti ini. Tampar, pukul, tonjok. Itu cita-cita hanya 3, ABRI, dokter, dan insinyur. Diarahkan semuanya. Orang melawan dibilang pemberontak, membunuh karakternya, menjelekkan dia di depan anak-anak murid lain, dikatain bego di depan murid-murid lain, dikatakan tolol di depan guru-guru lain. Ini telah membunuh membunuh karakter anak itu tersebut, hingga anak itu nggak mau tahu lagi dengan keadaan. Apakah ini harus dipakai kembali di zaman ini? Apakah ini harus dilakukan lagi? Kan nggak mungkin. Kita berulang-ulang melakukan itu. Kita adalah Indonesia. Kita adalah Indonesia. Kita bukan negara lain. Kita punya pola sendiri. Kita punya cara sendiri dalam mengelola sebuah negara.